Ya, kamu mau deket-deket sama dia? Nah, kamu nih kenapa sih? Kenapa pikiran kamu hanya diisi dengan hal-hal yang negatif? Aku kan udah bilang sama kamu, antara aku sama Fahira tuh udah gak ada apa-apa lagi. Enggak, aku gak percaya sama kamu, Mas. Pokoknya gimana pun caranya kamu harus bikin dia keluar atau dipecat di perusahaan itu. Bagaimana caranya? Hah? Kamu kira aku ini apa? Aku ini kan sekarang hanya supir yang merangkap sebagai administrasi. Aku bukan pemilik perusahaan lagi. Jadi mana bisa aku lakukan apa yang kamu minta? Kalau mikir pakai otak, jangan pakai mulut. Diri ya, kamu perusak rumah tangga orang ya, namanya. Bu. Lina, lepaskan. Enggak. Lepaskan Fahira. Kamu ini apa-apaan sih? Datang-datang main nyerang orang aja. Mas harus tanya sama dia dong. Ngapain sih lagi deket-deket sama kamu? Kamu kan suami saya. Atau jangan-jangan kalian sengaja ya? Kalian mau main api di belakang saya? Main api apaan sih? Fahira tuh cuma bantu ngobatin luka aku aja. Saya nggak percaya sama kamu, Mas. Bisa aja kan dia pura-pura baik sama kamu. Padahal dia cuma mau dekat-dekat sama kamu, ya kan? Nah, coba sekarang kamu bilang. Sebenarnya kalian berdua tuh punya hubungan apa sih? Hah? Dengerin ya, Mas. Aku tuh punya mata. Mata aku tuh nggak buta. Aku bisa ngeliat kalian berdua tuh ada sesuatu. Jawab, ya kan? Jawab, kamu jawab. Bapak selamat ya, Pak. Tadi saya baru dapat kabar katanya Bapak dipercaya oleh Om Rosa untuk menangani proyek kita yang baru. Pak, jujur saya senang banget mendengarnya, Pak. Apalagi katanya kalau Bapak berhasil, Bapak akan diangkat menjadi manajer keuangan. Pak, Bapak memang sangat layak mendapatkan itu. Pak, saya kan udah tahu dari awal tentang proyek ini. Bagaimana kalau kita cari waktu untuk berdiskusi sama-sama? Saya mau banget bantuin Bapak. Berlian. Saya salut banget sama kamu, tau nggak? Kamu tuh sambil berbohong, kamu tetap bisa menggunakan kata-kata yang manis. Dan kelihatan begitu bersungguh-sungguh. Luar biasa. Seandainya saya tidak kenal kamu lebih baik, pasti saya pun udah ketipu sama kamu. Astagfirullahaladzim. Bapak kok bicara kayak gini sama saya? Pak, saya sama sekali nggak berbohong, Pak. Saya benar-benar mau bantuin Bapak. Udahlah. Simpan kelicikan kamu buat diri kamu sendiri. Nggak usah bagi-bagi ke saya lagi. Saya nggak butuh bantuan kamu. Dan kalaupun saya butuh bantuan orang, nggak mungkin saya mintanya sama kamu. Bapak mau menyogok saya dengan barang-barang ini agar saya menyetujui hubungan Bapak dengan mama saya. Begitu. Oke, kamu putrinya Dinda. Saya cuma berusaha menganggap kamu sudah seperti putri saya sendiri. Itu aja. Bapak lagi ngapain sama Berlian? Bapak, kalau memang nanti ternyata akhirnya Bapak berjodoh dengan mama saya, tolong jangan pernah menganggap saya sebagai putri Bapak. Yang saya harapkan cuma satu, Pak. Tolong jangan pernah Bapak kecewakan mama saya. Sekarang silakan Bapak pergi membawa kembali barang-barang itu. Saya nggak butuh. Sama. Pak Ines yang semangat ya. Saya yakin banget proyek ini pasti akan berhasil. Dan kalau proyek ini berhasil, berarti nanti proyek selanjutnya akan makin banyak, Pak. Ya tentu dong saya semangat. Saya akan bertanggung jawab atas proyek ini. Kamu pikir apa? Saya males-malesan aja kerjanya. Yunus,
Saya harap kamu jangan bermalas-malasan ya. Tapi saya pikir-pikir ini proyek cukup besar. Karena karyawan dari perusahaan ini banyak sekali. Dan saya mau seragam ini bagus dan mewakili citra perusahaan. Saya percaya pada selera Berlian. Jadi saya putuskan kamu harus bekerja sama dengan Berlian dalam proyek ini. Saya mau kamu menggantikan pekerjaan kamu yang gagal dulu. Saya mau kamu celakai Berlian. Karena saya nggak mau ada pengganggu antara saya dan Dinda. Paham? Sabar dulu Pak Bram. Jangan tergesa-gesa. Saya kan nggak pernah ngomong iya. Jadi jangan langsung main perintah begitu dong. Sebelum ada sesuatu yang membuat kita deal. Saya peringatkan sama kamu. Hutang kamu banyak sama saya. Ya. Jadi kalaupun kamu cicil, sampai kiamat pun nggak akan pernah selesai. Ya, ini perintah. Dan kamu harus kerjakan. Ada penolakan dari kamu, saya akan bikin kamu kere seumur hidup. Wah, ini namanya pemaksaan, Pak Bram. Oke, kalau kamu mau miskin seumur hidup. Oke. Jadi Pak Bram, saya laksanakan tugas. Memang ada masalah apa lagi sih? Muka kamu kenapa kusut begitu? Kamu berantem lagi sama Mas Yunus? Harusnya aku tuh nggak berantem sama Mas Yunus. Gara-gara Mas Yunus membelain Berlian tuh, Hen. Hah? Padahal aku udah seneng loh. Waktu Mas Yunus itu mendapatkan proyek. Ya, nggak nyangka bisa jadi kayak gini. Jadi proyek Yunus masih berjalan. Malah sekarang dibantu Berlian. Aku harus cari akal. Aku harus bisa menghancurkan proyek Yunus. Kalau aku lebih sukses dari Yunus, Herlina pasti akan meninggalkan Yunus. Hai, beningnya ada? Oh, beningnya nggak ada. Yaudah, kalau begitu nanti saya akan datang lagi deh. Karena saya perlu ketemu Bening, mau ngecek tentang keadaan dia, apa kondisi udah stabil atau belum. Kamu mau kemana? Kamu jangan pergi dulu. Aku mau nanya sesuatu. Ada apa sih? Aku mau nanya soal pertanyaan aku yang kemarin. Apa kamu udah punya jawabannya? Apa kamu mau terima perasaan aku? Bina nyatain cintanya ke dokter Mirza. Binar. Untuk urusan ini nggak usah kita bahas dulu ya. Aku masih belum tahu jawabannya. Aku harus pergi dulu. Tunggu Mirza, tunggu. Berlian harus gue beresin hari ini juga. Gue udah gak mau pusing diribetin sama Pak Bram. Untung tadi gue dapat informasi kalau Berlian ada di sini, jadi gue bisa menyiapin semuanya. Mudah-mudahan kali ini sukses. Bu Berlian, tunggu Bu. Ada berkas yang belum ditandatangani oleh Ibu. Oh ya udah, saya kembali lagi ke dalam. Bapak tolong bilang ya, di sana ada taksi yang nungguin saya. Oh iya. Ya, sama-sama. Bikin awas! Awas! Awas ada mobilnya! Awas! Awas! Awas!
sakit? Yang mana yang sakit? Perlu saya temenin ke rumah sakit? Hah? Ya Allah, kesian. Untung ada bapak. Kalau nggak bisa kena orang lain. Nggak apa-apa. Nggak sakit apa-apa. Benar, Pak. Oh, dia benar-benar wanita yang baik. Laki-laki yang bisa jadi pendamping yang pasti diperhatiin banget. Beruntung banget. Wanita kayak dia mau nggak ya sama laki-laki kayak gua? Seandainya sesuatu banget. Prima, kamu nggak perlu kesini lagi karena saya nggak mau lihat muka kamu. Pergiin begitu aja nggak ada yang becus. Saya udah panggil orang lain yang lebih becus daripada kamu. Ngapain dia kesini lagi? Pasti ada apa-apa. Sorry bos. Macet biasa. Mana aja sih? Macet. Ya, udah. Kamu dengar ya. Saya ada tugas penting buat kamu. Kamu harus segera kerjakan. Siap. Berlian, sebelum kita makan, aku mau minta maaf sama kamu. Nah, tadi malam aku udah bentak-bentak kamu. Aku nggak marah sama kamu. Aku cuma Udah ya, kita nggak usah bahas masalah itu. Mendingan sekarang kita makan, terus kamu harus cobain ini. enak ya. Harus coba. Muat nggak? Dan kamu pikir apa? Daniel bisa buka mulut segede ini. Pasti muat kok, aku percaya kok pasti muat di mulut kamu. Ayo. Enak kan? Berlian. Hei, kamu harus pergi dari sini, Lian. Jack, kamu ngapain sih? Lian, Pak Bram nyuruh orang untuk nyelakain kamu. Kita harus jalankan rencana mereka. Ayo. Jack. Apa maksud kamu, Jack? Apa maksud kamu datang sini fitnah keluarga saya? Hah? Kalau ini cuma satu taktik untuk kamu ngerebut Berlian. Awas loh, hati-hati. Ngaco. Gue sama sekali nggak ngaco. Dan ini nggak ada hubungannya dengan hubungan lo dan Berlian. Ini semua tentang keselamatan Berlian. Ayo, Lian. Kamu bohong. Bapak saya nggak mungkin melakukan hal itu. Nggak mungkin. Kamu jangan melakukan fitnah. Jangan bilang fitnah. Gue nggak ada waktu untuk berdebat sama lo. Gue harus selamatin Berlian. Ayo, Lian. Jangan. Kamu ikut aku aja. Kamu ikut aku aja. Tidak ada waktu untuk dengerin jawaban. Yuk. Ya, daripada berantem. Pergi. Tapi Udah. ada. Stop. Lian. Aku harus jawab apa ke Bina? Kalau aku nggak menjawab, dia akan terus kejar aku dan minta jawaban. Dokter, kenapa dokter nggak pernah bilang sama Bina kalau Binar tuh udah nyatain perasaannya sama dokter? Kok kamu bisa tahu? Kenapa dokter nggak jawab pertanyaannya sih? Bening, sejujur aku sama sekali nggak tahu harus jawab gimana. Aku bingung dan aku nggak tahu. Kamu kan saudara kembarnya. Mungkin kamu tahu yang terbaik untuk dia. Bening, apapun yang kamu bilang, aku pasti akan lakukan. Kalau kamu bilang aku harus menerima Bina, aku akan melakukannya. Dan begitu juga sebaliknya. Iya dokter. Bening setuju kok. Kalau dokter jadi pacar yang benar. Berlian, kamu yakin ini tempatnya?
Iya, klien aku sih bilang memang rumahnya agak sepi karena sekarang rumahnya udah dipakai gudang untuk barang-barangnya. Mau aku temenin kamu? Nggak usah, Adam. Lagi pula ini kan kerjaan aku. Kan nggak enak kalau ternyata mereka tahu aku diantar sama pacar aku. Nanti malah disangka kalau aku nggak profesional lagi. Oke. Setuju. Yaudah, aku masuk dulu. Aku cuma sebentar ya. Hati-hati. Apaan itu? Berlian? 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 Jadi ini? Hah? Ini maksudnya Jack yang mau mencelakai berlian itu? Tapi ini cuma petasan. Belum benar. Ini cuma masalah Jack untuk coba mendapatkan berlian. Gimana kalian? Bagus. Sekarang si Adam jadi yakin kalau memang semuanya itu adalah pekerjaan si Jack yang brengsek itu. Rasain lo, Jack. Salah sendiri lo. Pakai mau tahu urusan si Bram lo. Tuh, terima akibatnya. Hah. Lo buat cerdas, penuh inisiatif. Buat aku takut ini. Pakai petasan, meledak lo. Huh. Rasain lo. Berantem sama lo sama si Jack. Makan tuh, berantem lo sama si Adam. Udah aku tembak 2 kali, dia tetap aja nggak ada jawaban yang pasti. Semuanya nggak jelas. So jual mahal banget sih dia jadi laki-laki. Binar. Kalian kok bisa berdua? Binar, ada sesuatu yang dokter bisa mau bilang sama kamu. Binar. Aku terima perasaan. Aku mau menjadi pacar kamu. Mirsa, kamu beneran pengen jadi pacar aku? Kamu bener-bener terima perasaan aku? Kamu yakin? Kamu bohongin aku kan saat ini? Kamu buat aku seneng banget. Enggak, aku nggak bohong kok. Aku serius. Bening saksinya. Makasih dokter. Makasih karena kamu mau terima aku jadi pacar kamu. Aku seneng banget. Makasih banget ya. Makasih karena kamu udah nolongin aku. Iya, sama-sama, Mina. Aku turut bahagia buat kamu. Dokter Mirza itu laki-laki yang sangat luar biasa. Kamu sangat beruntung. Jack, tadi itu... Kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Jack. Aku baik-baik aja. Kamu udah lihat sendiri kan? Apa yang tadi aku bilang di restoran? Kamu gak aman sama Adam itu. Bahkan Adam sama sekali gak percaya omongan aku.
Dan selama dia masih belain Pak Bram, kamu gak akan pernah. Kamu ada dalam bahaya besar. Iya, Jack. Tapi makasih ya. Makasih karena kamu udah nyelamatin aku. Lian, kamu gak seharusnya sama Akaf. Tolong kembali sama aku, Lian. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Dan aku janji aku pasti akan jagain kamu, Lian. Kamu tahu apaan sih, Jack? Apa sih maksud kamu? Maksud kamu apa sama aku? Kamu udah ninggalin aku di pesta pertunangan kita. Sekarang kamu ngomong kayak gini sama aku. Waktu kita jatuh ke lubang berdua, kamu juga cium aku kan di sana? Maksudnya apa? Apa kamu cuma curi-curi kesempatan aja karena kamu takut kalau kita berdua mati di sana? Dan waktu di kantor, kenapa kamu juga nyium aku? Apa maksudnya ciuman itu? Apa kamu memang dilahirkan hanya untuk mempermainkan aku? Iya. Maksud ciuman itu apa, Jack? Ngajar kamu. Dengar sini. Gini caranya, ha? Gini cara kamu fitnah saya. Ledakan tadi itu cuma petasan, bukan sesuatu yang bisa membahayakan Berlian. Lu gak usah gila. Gue dengar sendiri apa perkataan Pak Bram. Dia mau nyelakain Berlian. Saya tahu. Ini cuma permainan kamu. Ini cuma cara murahan kamu untuk merebut Berlian. Ya kan? Jadi, saya juga dengar omongan kalian tadi. Kamu cium dia kan? Kamu cium dia kan? Kamu... Adam, Jack, udah. Tolong hentikan, jangan berantem kayak gini. Adam, emang kamu kenapa sih tega mukul Jack? Emang Jack salah apa sama kamu? Bening, kamu pikir saya akan diam aja? Kalau tahu cowok ini udah cium Berlian. Dan dia juga udah fitnah saya di depan Berlian. Wajar dihajar. Jack, kamu cium Berlian. Kamu kok tega ngelakuin ini sama aku, Jack? Bening. Tunggu, aku bisa jelasin. Udah, Lian, kamu gak usah jelasin apa-apa lagi sama aku. Aku gak mau denger kalian tuh udah nusuk aku dari belakang, tau gak sih, Lian? Enggak, Ning. Tolong kamu dengerin dulu penjelasan aku. Kemarin yang terjadi antara aku sama Jack semuanya adalah kesalahpahaman. Ning, di antara aku sama Jack, kita nggak ada maksud apa-apa. Salah paham gimana, Lian? Hah? Kamu mau aja dicium sama cowok yang sahabat kamu sendiri, Lian? Kamu gak bisa ngomong apa-apa, kan? Berarti kamu emang menikmati ciuman itu, ya kan? Kamu kok tega banget sama aku, Lian? Kok kamu mau salahin orang? Kamu salahin aku aja. Ini semua memang salah aku. Aku yang udah brengsek. Aku yang manfaatin keadaan. Kalian berdua sama aja. Aku nggak mau ngomong ataupun lihat muka kalian berdua lagi. Bening. Iya. Biar Bening. Mungkin dia butuh waktu untuk sendiri. Ini semua salah kamu, Jack. Kenapa sih, Jack, kamu harus nyium aku? Dan Bening juga marah sama kita, kok. Kenapa semuanya harus... Memang aku ditakdirkan untuk jadi cowok brengsek kayak gitu. Aku nggak tahu, Jack. Tapi kita berdua nggak bisa bermain terus dengan perasaan kita. Karena keegoisan kita. Secara nggak langsung ada dua orang yang merasa tersakiti.
Tunggu Bening, tunggu. Apa lagi sih? Aku harus jelasin semuanya ke kamu nih. Ya nggak perlu kamu jelasin apa lagi. Toh akhirnya aku udah tahu di dalam hati kamu dan di dalam pikiran kamu tuh semua itu berlian. Kamu tega banget sih cium berlian di belakang aku, Jack. Aku salah apa sama kamu? Lu nyium berlian? Cukup. Lu gila lu, Jack ya? Lu bilang katanya lu mau jagain Bening, tapi nyatanya apa? Yang lu lakuin itu malah menyakitin dia. Lu harus bilang kalau lu gak bisa jagain dia. Lu tinggalin Bening dan gua akan jagain dia. Ini semua bukan urusan lu. Lu lupa ya? Semua urusan Bening itu akan menjadi urusan gua. Dan sekali lagi lu menyakiti Bening, gua akan langsung rebut dia dari lu. Jangan lupa ya. Aku nggak ngerti, dokter. Kenapa aku tuh sulit sekali memegang janjinya. Janjinya, Jack. Aku kira tuh dia bakal membuka hatinya untuk aku. Tapi ternyata aku salah. Aku selalu salah. Aduh, gimana nih? Mana gue udah janji sama Binar lagi. Tapi nggak mungkin juga gue tinggalin Bening dengan kondisi seperti ini. Udahlah, Bening lebih butuh gue. Dokter dengerin Bening gak sih, dokter? Iya Bening, aku dengerin kamu. Iya gini, aku ngerti, aku sangat ngerti bahwa ya mungkin perasaan di hati kamu ini sangat sulit. Karena ini dilakukan oleh orang yang sangat kamu percaya. Tapi kamu harus sadar Bening, kalau Jack itu nggak bisa bikin kamu bahagia. Tapi ya kan ada aku di sini. Aku akan selalu ada untuk kamu. Dan aku juga janji aku nggak akan pernah menyakiti kamu seperti Jack. Tapi ini semua itu terserah kamu. Dan kalau kamu butuh apa-apa, kamu hubungin aku aja ya. Aku akan selalu ada untuk kamu. Batal semuanya. Kamu tuh jahat banget ya. Kamu berani-beraninya kamu rebut Mirza lagi dari aku. Kamu tuh kenapa sih? Kamu kenapa masih bisa kayak begitu juga, Bening? Kamu nyakitin aku, Binar. Kamu ternyata masih yang dulu kamu. Aku nggak perlu lakukan sama kayak dulu. Kenapa emang? Kenapa, ha? Kamu kurang ajar. Sekarang waktu aku tuh balas dendam sama kamu. Karena aku ngambil kebahagiaan aku, semua kebahagiaan aku. Neng, aduh Neng, kamu nggak apa-apa Neng? Ah, ayo sini saya, ayo bener. Aduh, kamu nggak apa-apa bener? Ayo Neng, sini aku bantu Neng. Bener kamu nggak apa-apa Neng? Ya udah saya tinggal ya Neng ya. Sekarang tidak ada alasan lagi buat kamu untuk mengelak Berlian. Cepat tolong tanda tangani surat ini. Supaya besok Oma bisa serahkan kepada pengacara Oma untuk mengesahkan surat ini. Oma, apa Oma yakin dengan keputusan ini? Oma, Pak Yunus itu putra kandung Oma sendiri, Oma. Sudahlah Berlian, kamu nggak usah ngelak lagi. Cepat tanda tangani surat ini. Kamu sendiri kan yang sudah menyanggupi syarat yang Oma ajukan ini.
Berlian, cepat. Bu. Apaan sih? Dilarang masuk ke ruang kerja Bu Berlian, Bu. Lepasin saya. Lepasin, saya mau ketemu sama Berlian. Lepasin. Kamu tahu nggak saya siapa? Saya ini istri bos kamu. Nggak bisa, Bu. Ini perintah, Bu. Udah kayak lepasin. Rasain kamu. Berlian udah tanda tangan sesuai yang Allah mau. Enggak. Mama nggak bisa ngelakuin ini terhadap Mas Yunus dan saya, Mama. Nggak bisa. Herlina, kamu sudah gila ya? Ini perusahaan saya dan semua itu adalah milik saya. Harta saya. Suka-suka saya mau kasih kepada siapa? Tunggu sampai Mama dengarkan ini semua. Ibu Herlina dan keluarga Ibu Herlina tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya akan dengan mudahnya mengambil semua harta kekayaan Omar Rosa. Saya pastikan Ibu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ibu Herlina, enggak. Saya nggak pernah bicara itu, Bu. Ini maksudnya apa, Bu? Gak usah sok suci kamu. Biar sekarang Mama Rosa tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah perempuan licik yang berkedok muka malaikat. Enggak mungkin. Berlian nggak mungkin bicara seperti itu. Ini kenyataannya, Ma. Mama gak usah sok naif. Oma bangun, Oma. Oma bangun, Oma. Oma bangun. Oma bangun, Oma. Oma bangun. Oma. Mama, kenapa dia? Mama, bangun, Ma. Mas, semuanya ini penyebabnya adalah Berlian, Mas. Gara-gara dia, Oma jadi seperti ini. Karena Mama udah tahu siapa dia sebenarnya. Udah, Helena. Sekarang bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Kita harus selamatkan. Mama, kita harus bawa dia ke rumah sakit. Ayo, kamu pegang kakinya. Masih lemah dong. Tambah tekanan. Ayo, cepat. Suster. Tambah cepat tekanan. Cepat, suster. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ternyata pasien ini tidak bisa tertolong lagi. Itu nggak mungkin, dokter. Itu nggak mungkin, dokter. Oma. Enggak. Oma jangan tinggalin dia. Oma jangan tinggalin dia. Enggak, Oma nggak boleh meninggal. Oma nggak boleh tinggalin dia. Oma nggak mungkin. Suster, tolong singkirkan perempuan ini dari ibu saya. Sekarang juga. Mbak sudah ya, Mbak ya? Enggak, suster. Saya mau sama Oma. Saya mau sama Oma. Oma nggak mungkin meninggal. Oma masih hidup. Lihat percaya, Oma masih hidup. Oma tolong bangun, Oma. Ayo, tolong jangan kayak gini, Pak. Oma tuh masih hidup. Tolong jangan kayak gini, Pak. Oma tuh masih hidup. Oma tuh masih hidup. Oma masih hidup. Oma
Ini benar-benar mukjizat. Silakan tunggu di luar sebentar ya. Ya, saya mau periksa. Sebentar ya. Maria tunggu di depan ya, Oma. Mbak, tolong dong. Ya, tunggu di luar. Silakan. Lihat, lebih baik kamu sekarang pergi dari sini. Pergi kamu. Saya nggak mau kalau sampai mama bangun. Dan dia kenapa-napa karena dia ngeliat kamu. Di sini. Tapi Pak, saya... Nggak ada tapi-tapi. Kamu nggak usah jelasin apapun juga. Kamu pergi aja sekarang. Berlian. Udah apa kamu? Suami saya tuh udah tahu soal rekaman itu. Mendingan sekarang. Kalau soal rekaman itu saya bisa jadi... Udah tahu semuanya, jadi sekarang... Tunggu satpam untuk menyeret kamu ya. Seharusnya Berlian tahu, Ma. Kalau ternyata Bu Herlina dan Binar saat itu merekam suara Berlian hanya untuk direkayasa. Mereka kejam banget sampai segininya. Mereka mau minta Berlian. Sekarang Pak Yunus sudah nggak percaya lagi sama Berlian. Pak Yunus lebih percaya Bu Herlina dan Binar. Dan Pak Yunus juga nggak mau dengerin penjelasan dari Berlian. Sekarang Berlian harus gimana, Ma? Berlian harus gimana? Lian, kamu nggak boleh panik kayak gini, udah. Lian, Mama yakin semua ini seperti ini karena suasananya masih kalut. Dan Pak Yunus juga mungkin aja karena dia masih shock karena dengan keadaannya Oma Rosa. Lian, lihat Mama. Kejujuran itu, kebenaran itu pasti akan selalu terbongkar. Allah itu ada, sayang. Allah itu nggak buta. Sekarang, Mama mau kamu balik tinggal di sini. Ambil barang-barang kamu dari rumah Ibu Rosa. Ya. Untung Mama udah gak ada ambil kontrakan. Karena nggak tahu kenapa Mama juga feeling kita nggak bakalan selamanya tinggal di sana. Sayang ya. Jangan nangis lagi anak Mama, nggak boleh nangis. Mama paling nggak bisa lihat kamu nangis. Iya, Ma. Yunus, Ma. Ini semua salah Yunus. Seharusnya Yunus jauhkan Mama dari Berlian sebelum semua ini terjadi. Yunus janji, mulai sekarang Yunus akan terus melindungi Mama. Ma, Mama pakai gelang ini ya. Gelang ini sengaja Yunus beli dari hasil keringat Yunus sendiri saat Yunus bekerja sebagai office boy di perusahaan Mama. Sebagai Yunus mau kasih Mama ini saat Mama ulang tahun. Ya Tuhan, Mama harus sembuh. Mas, sudah malam. Enggak. Saya mau tetap di sini. Saya mau tetap ada di samping Mama. Kamu aja yang pulang.
Mas, setidaknya Mas makan dulu. Mas belum makan apapun. Habis makan nanti kita kembali lagi ke sini. Mas Yunus, kalau Mas Yunus sakit, terus nanti siapa yang jagain Mama? Mendingan makan dulu, Mas. Sedikit aja ya. Ya udah. Ma, Yunus pergi sebentar ya. Sebentar lagi Yunus balik. Kawan, kalau Bening sampai selamat, dia pasti bakal bocorin semua rahasia aku. Dan semua orang pasti tahu kalau aku selama ini cuma pura-pura lupa ingatan. Binar? Binar? Kamu ngapain lari malam-malam? Siapa yang ngejar kamu? Gini, tiba-tiba tadi saya ngedapat penglihatan tentang masa lalu saya. Makanya saya ketakutan banget. Saya ngeliat sesuatu yang menyeramkan di situ, makanya saya lari. Saya ketakutan banget. Masa lalu kamu? Apa coba yang kamu ingat? Apa yang kamu ingat? Saya nggak begitu paham tapi semuanya itu menyeramkan. Saya takut. Tapi saya minta maaf. Kayaknya saya ngelihat saya ikut muka dokter, tapi muka dokter berdarah-darah. Dokter kecelakaan karena saya. Saya minta maaf. Saya tahu mungkin dulu saya jahat, tapi saya benar-benar takut sama diri saya sendiri sekarang. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, tenang aja Binar, itu semua udah berlalu, itu semua udah lewat ya. Udah, kamu jangan nangis gitu dong. Udah, kita balik. Mumpung Mas Yunus lagi nunggu makanan di kantin depan, aku harus pastiin kalau nenek tua itu bakalan sekarat terus, kalau perlu sekalian dia mati. Nenek tua sialan itu mati di dalam. Kamar ini akan segera terbakar dan gak akan ada yang mengenali kalau dia itu bukan Mama. Mbak, itu Mbak. Naya lagi bawa pasien, Mbak. Mbak, tolongin. Iya. Kamar ini akan segera terbakar dan gak akan ada yang mengenali kalau dia itu bukan Mama. Mama!
Saya harus lihat. Saya harus lihat. Saya harus lihat orangnya. Mungkin ini ibu saya. Tolong buka, saya harus lihat. Mama. Kenapa semua ini harus terjadi sampai begini? Kasihan Mama, Mas. Mas yakin kalau ini Mama? Hah? Bilang. Tadi siang si Mama bilang. Benar ini Mama. Ini gelangnya Mama ini. Ini gelang yang tadi saya kasih Mama. Mama? Jadi ini benar Mama? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, tolong. Pak Yunus. Ini bukan Oma Rosa. Iya. Ini Mamaku. Mamaku yang udah kamu bunuh. Ini semua gara-gara kamu berlian. Bapak ini gak mungkin. Saya harus lihat. Jangan sentuh ibu saya. Jangan sentuh. Semua gara-gara kamu berlian. Kalau bukan karena kamu, Mama nggak mungkin sampai masuk rumah sakit ini. Dan nggak mungkin sampai kebakar kayak begini. Nggak mungkin sampai meninggal. Ini semua salah kamu. Lebih baik saya. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Kamu pergi aja dari sini. Dan jangan pernah kembali lagi. Tolong. Tolong. Nanti saya akan urus pemakamannya besok, Pak. Yunus, tapi itu gak mungkin. Oma Rosa gak mungkin meninggal, Pak. Gak mungkin. Itu masih bukan Oma Rosa, Pak. Kamu nggak usah pura-pura lagi. Sekarang kamu udah mendapatkan semua yang kamu inginkan, kan? Dari awal yang kamu inginkan, yang kamu kejar adalah hartanya Mama. Pasti kamu udah gak sabar. Pasti kamu udah gak sabar pengen menikmati semua warisan yang Mama udah tinggal untuk kamu. Astagfirullahaladzim, Pak. Kalau ini semua karena rekaman itu, saya berani sumpah demi Allah, Pak. Saya sama sekali gak ngomong. Kamu mau sumpah apa lagi? Ya, Pak. Bapak dengerin dulu penjelasan saya, Pak. Saya sama sekali gak bicara. Saya nggak perlu dengerin apa-apa. Kamu udah cukup bicara. Kamu udah cukup ngancurin semua kehidupan kita. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi kamu!
Ya Allah, kenapa bisa-bisanya Pak Yunus mikir kalau aku seperti itu? Kenapa dia nggak curiga kalau rekaman itu hanya hasil rekayasa? Lian, kita kan belum pernah foto bareng ya. Kita foto di sini aja ya. Aduh, enggak, Brian nggak mau difoto. Brian tuh jelek kalau difoto mah. Kamu itu kelihatan jelek kalau lagi manyun. Makanya sekarang foto senyum yang manis. Ya, yuk. Maafin Lian, Oma. Maafin Lian. Lian gak nyangka akhirnya akan seperti ini. Tapi Lian percaya di atas sana Oma pasti sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oma pasti tahu kalau Lian gak melakukan semua itu. Makasih udah nganterin aku. Udah, sekarang kamu istirahat ya. Aku jalan dulu. Hati-hati ya. Gara-gara dokter Mirza, aku jadi nggak bisa nyari Bening lagi. Gimana ya kalau ternyata Bening udah sampai rumah duluan nih? Kematian Oma bukan kesalahan kamu, Lian. Kamu ini cuma korban fitnah dari rekaman yang sudah direkayasa itu. Dan Mama yakin Pak Yunus itu nggak tahu mengenai ini. Makanya Pak Yunus sampai sikapnya kasar seperti itu. Dan sekarang Mama mau kamu istirahat, Lian. Besok kita harus datang ke pemakaman Oma. Kita tunjukin sama mereka kalau kamu nggak salah dan kamu nggak takut datang ke pemakaman Oma. Lalu setelah itu kita bisa pelan-pelan jelasin ke Pak Yunus. Mama akan bantu kamu ya sayang. Gara-gara saya Mama sampai meninggal. Ini semua salahnya Yunus. Seandainya saja saya dari dulu gak coba memisahkan Mama dari Berlian, ini semua gak akan terjadi. Mungkin Mama sampai hari ini masih akan hidup. Tapi sekarang semuanya udah terlambat. Mas harus sabar, harus kuat. Kalau nggak kasihan arwah Mama di sana. Yang penting sekarang kita harus pikirkan langkah selanjutnya, Mas. Saya yakin Berlian pasti akan mendapatkan balasannya. Untung aja tadi aku cepat-cepat menyuruh Imo bertindak. Ada apa? Kok saya dipanggil ini? Untung saya lagi dekat sini. Ada apa? Ibu, kamu gak usah cerewet. Kamu sembunyiin dia nih, bawa di pinggir. Sembunyiin dia. Bu, pergi kemana? Mau dibawa kemana? Ya, pokoknya kamu sembunyiin aja deh di mana, kayak terserah. Terus bayarannya mana? Bayaranmu udah pasti beres. Sebentar lagi semua kekayaan ibu mertua saya jatuh di tangan saya. Ngerti? Mantap. Mantap. Aduh. Saya mau bawa kemana nih? Enak bener tidurnya. Papa, Mama, kenapa kalian sedih begini? Gina, Oma kamu baru saja meninggal. Oma meninggal?
mamanya papa kan maksudnya? Iya. Mak kamu tuh meninggal setelah mendengar rekamannya Berlian. Ternyata selama ini Berlian itu hanya ingin merampas harta omamu saja. Kasihan nasib oma kamu. Ya udah. Lebih baik sekarang kita istirahat dulu. Besok kita sama-sama akan mengurus mama. Iya, Mas. Tunggu. Binar, Bening mana? Oh iya, Bening kemana, Nak? Bening nggak pergi sama kamu? Justru itu, tadi aku pikir dia udah pulang duluan, soalnya tadi aku lagi jalan-jalan sama Bening untuk cari angin. Terus tiba-tiba dia permisi sebentar. Dia bilang dia mau pergi sebentar aja. Tapi aku tungguin di situ, dia nggak balik-balik sampai sekarang, makanya aku pikir dia di rumah. Tunggu. Mama nggak ngerti. Kan Bening perginya sama kamu. Sekarang Bening ada di mana? Tadi tuh Binar sama Bening lagi jalan-jalan cari angin. Terus tiba-tiba Bening permisi sebentar sama Binar. Sekarang apa yang sebaiknya aku lakukan? Apa mendingan aku pulang aja dan kasih tahu semuanya? Dan bilang kalau ternyata Binar masih sama jahatnya. Dan kemungkinan dia cuma pura-pura hilang ingatan. Ya Allah, kenapa Binar bisa membodohi kami semua? Dan kenapa harus aku yang dia sakiti? Berlian. Berlian, Tante Dina, tadi aku udah ke rumah Oma nyariin kamu. Dan aku dengar kabar kalau Oma udah meninggal. Oma meninggal. Kita berangkat ya. Sayang, kita berangkat. Papa sama Mama, kalian semua mau kemana? Bening, ya ampun, aku nggak apa-apa. Kamu nyariin sih. Pikir-pikir dong keluyuran kemana, jangan sampai kayak begitu. Kamu tahu nggak oma kamu tuh baru meninggal semalam. Apa? Oma meninggal? Kenapa? Gue nggak boleh kasih Bening kesempatan. Bening, aku juga nggak tahu kenapa Bening. Aku juga baru tahu kabar ini. Aku sedih banget. Kenapa sampai Oma meninggal? Kenapa, Papa? Sudahlah, ceritanya panjang. Nanti Papa akan ceritakan di perjalanan. Tapi sekarang kamu lebih baik cepat-cepat mandi dan ganti baju. Pemakaman Oma sebentar lagi dimulai. Kita tunggu di sini ya. Ternyata Bening beneran selamat dan pulang ke rumah. Untung aja. Untung sekarang lagi buru-buru mau ke pemakamannya Oma. Kalau enggak, dia pasti udah ngebongkar semua perbuatan gue di depan Papa sama Mama. Kenapa Oma harus ninggalin kita semua, Pak? Oma nggak boleh pergi. Oma harus tahu kalau kita semua tuh sayang sama Oma. Maafkan Yunus, Ma. Yunus sudah mengecewakan Mama. Mama akhirnya harus pergi seperti ini. Duh, mudah-mudahan cepat selesai di pemakaman ini. Males bener, udah pegel. Duh, andai aja mereka semua tahu jasad itu sebenarnya bukan jasadnya Oma. Duh, panas.
Berlian, berani-beraninya kamu nongolin muka kamu di sini. Kamu sadar nggak sih? Gara-gara kamu, Mama tuh sampai meninggal. Secara nggak langsung, kamu yang udah bunuh Mama. Pak Yunus. Berlian membunuh Oma. Enggak. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin, Om Yunus masih salah paham. Pergi lihat. Biarkanlah Oma beristirahat dengan tenang. Apa semua yang kamu lakuin sama Oma dan kita semua itu belum cukup buat kamu? Tolong dengerin dulu penjelasan saya. Kamu jelasin apa lagi sih? Hah? Kamu nggak lihat apa semuanya udah jelas? Mama udah dibawa sini. Lebih baik kamu pergi sekarang. Pergi dari sini. Kamu lihat, kehadiran kamu tuh nggak diinginkan di sini. Pak Yunus, sabar dulu. Tolong dengarkan penjelasan Berlian. Ya Pak, ini pasti satu kesalahpahaman. Salah paham kamu bilang. Mama saya tuh terlalu percaya dan terlalu sayang sama kamu. Dan dia menjadi seperti ini karena dia dengar sendiri rekaman suara kamu. Di mana kamu bilang kalau kamu sekedar mencari harta, Mama. Kamu hanya mau merebut harta. Itu yang penting buat kamu. Cuma uang. Benar, itu nggak benar, Pak. Diam, Berlian. Kamu nggak usah membantah apa-apa lagi. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Sebelum saya akan mempermalukan kamu lebih banyak lagi. Pergi! Sayang, ayo. Ayo kita pergi. Ayo. Mereka nggak pantas ada dekat kamu, ayo. Tolong bisa ada. Tunggu. Berlian mau berdoa dulu untuk Oma. Kita doa sama-sama. Ayo Berlian, kita pergi. Masih aman. Masih katanya belum lepas. Ya, tapi kan kalaupun lepas, nggak mungkin lah dia bisa kabur. Hah, mana bisa dia kabur? Bau umur aja udah nggak kuat. Tante, saya mau bicara sama Berlian sebentar. Papa? Ya udah, Tante masuk dulu ya. Mau masuk dulu ya sayang. Berlian, sebenarnya aku mau bicara sama kamu soal Jack dan apa yang kamu bilang kemarin soal tuduhan pembunuhan mama saya segala itu. Berlian, saya mau kamu pikirin dulu. Jangan mudah terpercaya dengan omongan Jack.
Mungkin aja dia salah dengar maksud aku itu. Mungkin belum jelas atau gimana. Soalnya Berlian itu papa aku. Dan emang sekarang situasi sama papa lagi nggak baik, lagi buruk. Tapi aku kenal banget papa aku. Aku tahu nggak mungkin papa yang terlibat atau yang coba merencanakan atau ya punya apa hubungan sama kematian mama. Ya, aku tahu papa sangat menyayangi mama. Tapi begini, mungkin kalau kamu nggak percaya, oke. Begini, aku akan menyelidiki lagi. Aku akan cari tahu. Karena kalau emang benar papa ada hubungan dengan kematian mama, aku nggak akan tinggal diam. Dan aku akan melindungi kamu. Tapi aku nggak mau kalau kita marah-marahan lagi. Aku tahu situasi sekarang sangat berat buat kamu. Tapi kamu harus sabar ya. Kamu tenang ya. Aku akan selalu menemani kamu. Kamu yang kuat ya sayang. Sabar ya. Kenapa Mama harus pergi begitu cepat? Bahkan Mama belum sempat memaafkan Yunus. Yunus benar-benar anak yang durhaka. Mama bisa sampai begini semua ini gara-gara Yunus. Maafkan Yunus, Ma. Yunus menyesal. Yunus. Fahira. Maaf, aku baru sampai. Tadi aku baru dengar kabar soal Bu Rosa. Yang tabah ya, Mas. Aku tahu banget gimana rasanya kalau kita kehilangan orang yang kita cintai untuk selama-lamanya. Tapi kita harus pasrah. Karena Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Itu juga yang selalu menguatkan aku. Kalau aku lagi ingat sama anak kita. Beliau udah tenang. Mudah-mudahan Allah melapangkan jalannya. Dan sekarang Ibu Rosa tahu kalau kamu gak pernah ada maksud untuk membohongi dia. Makasih. Perempuan murahan, ngapain kamu kesini ya? Malu aja ya kamu mencari kesempatan untuk bisa dekat-dekat sama suami saya. Gak tau malu kamu ya? Hah? Herlina, apa-apaan kamu? Ya ampun, Herlina! Rasain kamu mencari kesempatan ketika suami saya lagi sedih, gak tau malu kamu. Kamu gak beralasan melakukan ini sama Fahira. Dia datang kemari hanya ingin menghibur aku aja. Kamu tuh jangan bersikap aneh hanya karena kecemburuan kamu yang gak beralasan. Saya punya segudang alasan untuk cemburu karena kamu suami saya. Dia bukan
kamu bicara ngawur seperti itu? Seenaknya aja kamu datang kemari, kamu main nampar Fahira. Kamu tuh udah gila kali ya? Apa? Mama ini ada apa sih? Apa? Tanyain sama papa kamu. Malu masa dia mau selingkuh di depan makamnya oma kamu. Gila, memalukan sekali. Mama sabar, Mama jangan marah-marah dulu. Tolong dong Papa sama Mama tuh berhenti bertengkar. Kita tuh masih berkabung dengan kepergiannya Oma, lihat deh. Makamnya Oma tuh masih basah, kenapa kita malah bertengkar kayak gini? Setidaknya Papa sama Mama tuh bisa menghormati almarhumah Oma. Oma tuh pasti sedih ngeliat kita semua bertengkar kayak gini. Oke, aku minta maaf, Mas. Aku emosi, aku cemburu. Wajar kan? Kalau aku itu cemburu melihat suamiku sendiri dekat dengan wanita lain seperti dia. Mas, tolong dong, Mas. Tolong bisa ngertiin perasaan aku sebagai istri kayak gimana. Bu Harlina, saya yang harusnya minta maaf. Saya datang cuman mau bilang saya turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Rosa sama keluarga kalian. Mungkin memang seharusnya saya nggak di sini. Saya minta maaf. Saya permisi. Udah deh Mas, sekarang kita pulang aja mendingan. Karena kita harus siap-siap masuk lagi ke rumah kita yang dulu. Ya? Yuk. Maaf, Pak Hanung kan pengacaranya ibu saya? Ya Pak Yunus, saya pengacara ibu Anda. Mohon maaf semua, saya baru datang. Karena saya juga baru saja terima kabar mengenai Ibu Rosa. Saya turut berduka cita ya. Terima kasih Pak Hanung. Memang kepergiannya sangat mendadak. Habis ini kami berencana untuk kembali ke rumah dan mengurus semuanya yang ditinggalkan ibu saya. Maaf Pak Yunus, sebenarnya kedatangan saya juga ingin memberitahukan kepada Bapak bahwa Bapak dan keluarga tidak bisa lagi menempati di rumah Ibu Rosa. Apa? Kenapa, Pak? Sebelum meninggal, Ibu Rosa sudah membuat surat wasiat baru. Secara hukum, surat wasiat itu sah karena sudah ditandatangani oleh Ibu Rosa beserta ahli warisnya yang baru. Karena sebelum meninggal, Ibu Rosa berpesan agar semua hartanya diserahkan kepada Berlian sebagai ahli warisnya yang baru. Dan surat itu sudah ditandatangani oleh Ibu Rosa. Saya menemukan ini di kantor Ibu Rosa. Keterlaluan. Ternyata Berlian sudah berhasil mengelabui Mama dan membuat Mama mengubah surat wasiatnya. Berlian benar-benar sudah gila harta. Dan keserakahannya yang terbongkar akhirnya membuat Mama sampai meninggal. Mas, gimana nih Mas, gimana? Pak, apakah ada cara untuk membatalkan surat wasiat ini? Karena kami menemukan kejanggalan atas penunjukan Berlian sebagai ahli waris ibu saya. Sebetulnya secara tidak langsung Berlianlah yang menyebabkan ibu saya masuk ke rumah sakit dan akhirnya shock dan kena serangan jantung. Jadi sebetulnya meninggalnya adalah karena ulah Berlian juga. Apa Bapak ada buktinya? Ada Pak, kami ada buktinya. Kalau Berlian itu merebut harta mertua saya dengan tidak adil sama sekali. Dan bukti itu juga menyebabkan ibu mertua saya meninggal. Tolong disiapkan semua buktinya. Nanti kita proses ke pengadilan. Saya sendiri akan mengurusnya. Iya Pak, pasti Pak. Ini Pak. Jangan. Bening, kamu kenapa sayang? Kok kamu ketakutan begitu? Binar, ada apa ini? Oh, nggak mungkin lah, Mah. Nggak mungkin Bening ketakutan sama aku. Buat apa? Bening, kamu tuh kenapa? Kamu kayaknya lagi stres karena Om meninggal gitu. Bening nggak apa-apa. Bening mau istirahat. Bening kenapa Mas? Kok aneh?
Ma, aku tahu. Mungkin aja tadi begitu aku keluar kamar, dia ngeliat aku kayak dia ngeliat berlian. Dia mungkin masih shock banget karena dia tahu berliannya ngebunuh omahnya. Ya, Mama kan sendiri bilang kalau dulu itu Bening sama berlian adalah sahabat yang sangat akrab. Mungkin aja kan, bisa jadi kan kalau mereka shock. Atau gini aja deh, biar Binar dulu aja yang ngomong sama Beningnya, biar Binar tenangin dulu. Mau apa kamu, Nar? Clara udah cukup sangat mengerti untuk tidak membocorkan rahasia gue. Kemarin, kepada siapapun, Mama ataupun Papa. Ya karena rahasia ini saudara kamu sendiri, saudara kembar kamu. Masih bisa sekarang lo sebut lo sebagai saudara gue. Ingat, gue gak punya saudara kayak lo. Gue gak punya saudara yang pengkhianat, yang selalu merebut semua kebahagiaan gue. Lo selalu mengambil semuanya dari gue. Bahkan Mirza yang seharusnya menjadi hak dan milik gue, lo ambil juga. Mau lo tuh apa sih? Hah? Lo tau gak, gue merasa di nomor 2 kan di rumah ini tuh semua karena lo. Lo harus tahu, secara gak langsung lo yang udah buat gue seperti ini. Lo yang buat gue jahat seperti ini. Jadi lo jangan pernah macam-macam kalau lo masih pengen seperti ini. Apa benar? Secara nggak sadar aku sendiri yang udah buat Binar seperti ini. Mayat? Apa masih hidup? Masih hidup? Mungkin. Buka pintunya. Masya Allah, Mas. Ini siapa? Aku nemuin dia pingsan di semak-semak. Mungkin korban kejahatan. Terus ngapain dibawa pulang, Mas? Bukannya pulang bawa duit, malah bawa korban kejahatan. Udah sana ambil air panas. Sana ambil air panas. Sekalian obat sama plesternya. Banyak luka-lukanya nih. Minum, Mas. Iya. Mas, ngapain sih waktu itu ngotot banget mau nolongin perempuan itu? Harusnya kita tinggalin aja dia di rumah sakit. Dan kita kan nggak repot ngurusin dia kayak sekarang nih. Tuh, lihat, Mas. Aku nggak bangun-bangun. Mas, pikir dong, pikir. Kalau sampai dia mati di rumah kita gimana? Yang ada kita juga yang repot, udah kita susah. Udahlah. Udah. Aku kan kasihan lihat dia. Lagian kalau aku bawa langsung ke rumah sakit, terus aku mintain duit sama dia, gimana? Jadi repot nanti. Udahlah. Sekali-sekali nolongin orang untuk berbuat kebaikan kan nggak apa-apa. Kebaikan. Mas, sekarang ini zamannya orang susah, Mas. Nggak ada orang yang baik, Mas. Cuma Mas tuh yang mau susah-susah nolongin orang kayak gitu tuh. Oh, apa jangan-jangan Mas sengaja nolongin perempuan itu karena dia simpenan Mas, iya kan? Astagfirullahaladzim. Nyebut kamu, nyebut. Aku kan udah bilang sama kamu. Aku kebetulan nemuin dia di semak-semak. Ya jadinya aku tolong. Pikiran kamu kotor banget sih sama aku. Kalau ada orang lain dengar aku macam-macam, kan bisa repot. Macem-macem aja kamu. Istighfar kamu. Terus sekarang gimana, Mas? Mau sampai kapan kita ngerawat dia di sini? Apa kita lapor polisi aja? Jangan kita lapor polisi. Aduh, kamu tuh bagaimana sih? Lagian kan kita ngerawat dia di sini sampai dia bangun itu. Kalau kita lapor polisi sekarang bisa berabe, kita bisa dituduh yang macam-macam. Kita bisa dituduh nyembunyiin dia, tahu? Kalau orang lain juga tahu, kita juga bisa dituduh yang macam-macam. Barusan aja kamu nuduh aku yang macam-macam. Aduh, kamu tuh yang enggak aja sih. Iya. Tapi sampai kapan dong, Mas?
Hidup kita aja berdua udah susah, Mas. Kita susah, kita orang susah. Sekarang nambah satu orang lagi ya makin susah kan, Mas? Udahlah. Aku tuh kasihan sama dia. Kayaknya dia nggak punya keluarga. Kamu lihat nggak tuh? Ya, cincin kawin aja dia nggak pakai. Berarti sampai sekarang dia nggak ada yang nyariin. Kamu tahu nggak? Kalau aja kejadian ini menimpa kita, kita juga berharap kan ada orang lain yang menolong kita. Yaudah. Pinter banget sih kalau ngomong, ada aja alasannya. Mas, kenapa dulu nggak jadi pengacara aja? Malah jadi kulit panggul yang nggak punya duit. Kek mulu. Jadi keluarga Pak Yunus akan menuntut anak saya? Iya, Ibu. Dan mereka bilang mereka punya buktinya. Berlian, kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Dan kalau kamu merasa kamu tidak melakukannya, kamu bisa siapkan pengacara untuk pembelaan kamu. Ternyata Pak Yunus benar-benar marah dan termakan dengan fitnahan itu. Padahal gue ngarepin kalau Pak Yunus itu bisa memikirkan semuanya dengan lebih jernih dan mau percaya sama kata-kata gue. Pak, sebenarnya dari awal saya sama sekali tidak menginginkan harta warisan Om Rosa, karena saya merasa saya tidak punya hak atas itu. Tapi memang Om saya untuk anak kandungnya Om Rosa. Karena saya tahu Pak Yunus lebih berhak atas itu. Lalu sekarang mana surat yang harus saya tangani? Karena saya akan membatalkan pengalihan harta warisan tersebut. Jadi rekaman suara itu bisa membuat kita menang telak di pra persidangan nanti. Dan kita berhak menjadi ahli warisnya Mama lagi. Tapi yang membuat aku kepikiran, kenapa Pak Hanung nggak cerita apa-apa soal pra persidangan atas kasus kita ini? Mungkin menurut Pak Hanung ini nggak penting lagi, Mas. Soalnya pihaknya Berlian dia ketakutan kalau kasus ini diusut. Jadi Berlian setuju dan dia lakukan. Tanda tangan. Mas, manfaat kita pakai pengacara adalah supaya kita menang kasus di pengadilan. Terus sekarang kita udah menang. Artinya semuanya udah beres. Berlian, ayo kita pergi dari sini. Untung banget, gua punya tetangga melihara bunga, jadi gua nggak usah beli, langsung petik. Lagian kalau jam lagi di pasar, lagi asik belanja. Mana mungkin dia sadar bunganya hilang. Orang kayak gitu mah melihara, cuma melihara doang. Lagian juga ntar tumbuh sendiri. Ini lagi salah petik. Demi cintaku untuk Fahir.
Memang enak juga punya rasa cinta setelah bertahun-tahun sepi, kering, keroncang dari rasa cinta. Kalau gua kasih bunga ini, Pak Ira langsung kelepak-kelepak. Terima. Ternyata perjuangan cinta itu berat banget. Fahira. Kebetulan. Oh enggak. Enggak ada yang kebetulan. Kamu memang terlahir untuk prima, Fahira. Dan sekarang saatnya aku takutkan kamu. Ya Allah, Pak Prima. Saya kaget. Jangan saya panggil Pak Prima, panggil saya Mas Prima. Mas Prima ini punya feeling kalau Fahira akan lewat sini, makanya Mas Prima siapkan Bunga. Buat saya. Ya iyalah, masa ya iya dong, pasti buat ibu. Karena cuma ada satu nama di hati Mas Prima, Fahira. Tapi buat apaan, Pak Prima? Ya, terima aja. Au! Kenapa, Bu? Wah, ini. Duri. Udah nggak usah malu-malu, diisep aja biar dia. Nggak apa-apa. Dikit aja. Hei, Prima! Mas, udah Mas, udah Mas. Apa bang? Saya kasih tahu kamu Prima, jangan deketi Fahira lagi. Kalau sampai kamu nyentuh satu helai rambut sekalipun, saya akan segan-segan untuk membunuh kamu. Kamu ngerti? Jauhin dia. Udah. Kamu pergi dari sini. Udah. Yuk, lebih baik kita tinggalin bajingan ini. Kurang ajar kamu. Brengsek, Yunus. Kamu memang laki-laki nggak bermoral. Sudah punya istri, masih juga celamitan sama perempuan lain. Kamu pikir Prima akan diam saja? Aku balas kamu. Lian, udah dong Lian. Kamu gak usah nangis lagi ya. Kamu gak usah peduli mereka bilang apa. Yang jelas aku tahu kalau kamu gak kayak gitu kok. Dan biarin aja mereka mau fitnah kamu kayak gimana pun juga. Kalau ada yang bilang kamu seperti itu berarti mereka gak kenal sama kamu kan. Apa yang aku omongin bukan cuma buat ngibur kamu kok. Aku serius, aku percaya sama kamu. Makasih ya, Jack. Makasih karena kamu udah nemenin aku. Kamu juga tadi udah bantuin aku. Ya udah kalau gitu, aku permisi. Lian, kamu kemana sih? Kok kamu langsung pergi? Emangnya aku harus apa? Aku harus di sini terus sama kamu sampai ada orang lain yang melihat kita dan salah paham sama kita. Jack, aku berterima kasih karena kamu udah bantuin aku tadi. Tapi tolong, Jack, mulai sekarang, tolong kamu tinggalin aku. Aku nggak mau kalau kamu selalu di dekat aku. Aku akan baik-baik aja kok. Loh, sekarang kamu ngusir aku. Emangnya kenapa? Apa niat aku jelek? Niat aku baik kan? Aku nggak peduli orang mau salah paham atau apa. Jelas aku nggak akan ninggalin kamu dalam keadaan kamu seperti ini. Terus kamu akan ninggalin aku dalam keadaan seperti apa? Seperti waktu kamu ninggalin aku saat pesta pertunangan kita. Seperti itu. Jack, tolong kamu gak usah so perhatian lagi sama aku. Kamu gak usah so baik-baik lagi sama aku, Jack. Aku sekarang minta sama kamu, tolong kamu tinggalin aku. Tolong kamu jangan ganggu hidup aku lagi. Aku baik-baik aja kok sekarang tanpa kamu. Dan aku udah ngelupain kamu saat kamu ninggalin aku di pesta pertunangan kita. Tanpa alasan yang jelas. Pergi ya? Oke. Aku akan kasih tahu kamu kenapa aku ninggalin kamu di pesta pertunangan itu.
Mungkin udah waktunya gue kasih tahu Berlian kalau dia itu kemungkinan besar adalah anak Pak Yunus. Dan gue batalin pertunangan gue dan Berlian saat itu karena gue mengira gue ini juga anak Pak Yunus. Aku ninggalin kamu karena waktu itu aku pikir kita Jack, Berlian apa yang kalian berdua lakukan? Bening. Aku permisi. Lihat. Ting, aku bisa jelasin. Nggak perlu. Tanpa kamu jelasin apa-apa, aku udah ngerti, Jack. Aku nggak buta. Dan mata hatiku juga nggak buta. Aku sadar kalau sampai sekarang kamu gak pernah bisa melupakan Berlian. Dan kamu gak akan pernah bisa berhenti mencintai Berlian. Dan sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa gantiin Berlian. Ya kan, Jack? Ternyata semua yang aku katakan tadi benar. Makasih, Jack. Bening! Ning! Seharusnya aku tahu. Aku terlalu bodoh untuk melihat kenyataan. Kalau Jack gak akan pernah bisa melupakan Berlian. Jack itu gak akan pernah bisa melupakan Berlian. Bening! Astagfirullahaladzim. Ning! Ya Allah, Ning! Bening! Ning, bangun, Ning! Ning! Ya Allah. Bening! Astagfirullahaladzim. Ning! Ya Allah, Ning! Bening! Ning, bangun, Ning! Ning! Ya Allah. Maaf, Pak. Bapak nggak boleh masuk ya. Kamu mau cobain makanan yang mana? Aku mau yang ini ya. Ini tuh kayaknya enak banget loh. Aku sering banget makan di sini, terus aku sering banget pesen ini. Kamu mau cobain makanan ini nggak? Mau ya? Kamu cobain juga ya? Oh, enggak, jangan. Aku tahu. Kamu pasti suka sama makanan yang paling enak banget di sini. Nih, yang ini. Kamu cobain itu ya, biar kita beda-beda porsinya. Jadi kan kalau kamu pesen lain, aku pesen lain, kita bisa saling cicipin, iya kan? Ya udah nggak apa-apa, ya udah aku ambil itulah. Aku ikutin kamu aja kok. Mirza jawabannya males-malesan gitu ya. Padahal aku udah berusaha ngambil hati dia mati-matian. Lihat aja, aku pasti bikin dia tekuk lutut. Makanan kamu aku yang pesenin ya. Mirza, kita dansa yuk. Dansa? Udah deh. Ngapain dansa? Gak ada orang lain yang dansa. Aku malu. Udah kita makan aja ya. Kenapa kamu malu? Lagunya makin enak banget buat dansa loh. Kamu pinter dansa kan? Oh, aku ngerti kok.
Ya, aku tahu kamu pasti malu kan kalau kamu dansa sama aku diliatin. Ya udah gak apa-apa. Aduh, Binar, bukan gitu maksud aku nggak malu, aku. Iya. Halo Mirza. Mirza, ini Jack. Sekarang Bening ada di rumah sakit. Dia pingsan. Sepertinya penyakitnya kambuh lagi. Kambuh lagi? Kenapa? Oke, gua kesana sekarang. Oke. Binar, Bening kumat lagi di rumah sakit. Kita harus kesana sekarang. Lagi-lagi gara-gara Bening. Oh, ya ampun. Ya udah kita harus cepet-cepet ke sana, jangan sampai Bening nggak tertolong ya. Ayo. Aku nggak nyangka Dan. Ternyata hubungan aku sama Oma Rosa harus berakhir seperti sekarang ini. Aku benar-benar nggak rela saat tadi aku keluar dari kantor. Karena aku tahu banget kalau Oma Rosa sangat mencintai pekerjaan itu. Aku sayang banget sama Oma Rosa, Dan. Setiap aku berada di dekat Oma Rosa, aku ngerasa di dekatnya itu seperti aku berada di dekat nenek aku sendiri. Aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu yang sabar ya. Mungkin Allah ada rencana sendiri. Kenapa kamu harus ngelewatin dan merasakan semua ini? Cuman mungkin kita nggak tahu rencana Allah. Kamu sabar ya. Makasih ya. Lihat. Berarti sekarang kamu nganggur dong? Iya. Oke. Daripada kamu nganggur terus di rumah mikirin masalah-masalah ini semua, gimana kalau kamu bantu-bantu aku di warteg? Mau? Aku mau. Mau? Bagus kalau gitu. Ayo kita sana sekarang. Ayo, sekarang. Dan Pak Prima sekarang jadi foto model. Gimana, Dam? Hey, keren kan foto Bapak? Bapak sengaja difoto oleh seorang fotografer profesional. Kamu tahu si Jajang? Tetangga yang suka potret keliling, dia foto Bapak. Sah! Apa maksudnya Bapak? Apa maksudnya Bapak pajang foto gede-gede di warteg Adam? Dan posunya, Pak? Itu 80-an banget, Pak. Ini mau ajak orang makan atau mau berantem Jackie Chan? Ya udah mendingan kita turunin deh, Papa. Ngapain mau di sini? Ya udah turunin aja. Papa nggak serius kan? Turunin aja, malu. Malu apaan? Ini justru keren, Dam. Keren banget. Di mana-mana itu perlu sesuatu yang sifatnya ciri khas. Kalau nggak ada ciri khas, semua orang bisa melupakannya. Dan ini, foto ini tidak boleh kamu turunkan. Selama ada warteg ini, foto ini akan terus terpajang di sini. Karena dia akan menjadi trademark daripada warteg kamu. Jadi kalau nanti warteg kamu mau buka sampai ke Cina, Tumboko, dah itulah. Harus pasang foto ini. Saksi, dengan foto segede ini gua nggak tenar. Ya pasti tenar lah. Dan nanti kalau udah gua tenar, Fahira pasti mau sama gue. Kelepak-kelepak lah lihat orang terkenal. Foto ini akan selamanya menjadi trademark dari warteg ini. Ketika semua orang ingat foto ini, ingat Bapak, maka dia akan ingat warteg ini. Dan ketika semua ingat warteg ini, dia otomatis akan ingat Pak. Oke kan? Udah. Ya udah terserah Bapak. Terserah Bapak. Ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Terserah. Mau makan? Ayo makan. Kirian. Mau makan nasi apa? Makan ayam. Kamu videonya keren. Udah terserah Bapak ya. Terserah Bapak. Tetap bagus kok, Pak. Dia ngetawain tuh seneng atau memang suka? Apa yang salah dengan